Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Perjadin, jumpa lagi di video kali ini. Di perjalanan kali ini saya akan berbincang dengan salah seorang penggerak digital talent di Indonesia, gitu ya. Tersanjung saya. Beliau adalah Pak Heri Abdul Aziz. Beliau pernah menjabat sebagai staf ahli menteri dan sekarang aktif di Pusdiklat untuk menggerakkan dan mengkoordinir pelaksanaan beberapa pelatihan di Kementerian Kominfo. Salah satu diantaranya yang akan kita bahas pada video ini adalah Government Transformation Academy. Pak Heri, kita mulai. Yap. GTA atau Government Transformation Academy itu apa sih? Ini salah satu akademi. Kami menyebutnya akademi itu karena di dalamnya ada semacam pendidikan di dalamnya. Oke. Ya, akademi. Ada kurikulum di dalamnya. Ada kurikulum, ada pengajar, gitu ya. GTA adalah salah satu akademi yang ada di Digital Talent Scholarship. Ya. GTA ini lebih fokus, targetnya adalah aparatur sipil negara. Khusus. Jadi itu ya. Nah ini namanya juga government, pasti ya arahnya ke ASN. Nah ASN di sini karena ada dua, ya, yaitu PNS dan P3K. Karena P3K ini masih dalam proses, ya. Jadi belum banyak instansi pemerintah yang katakanlah merekrut atau mengimplementasikan P3K. Jadi kami perluas targetnya. Kalau P3K tidak ada, kami perluas menjadi para honorer yang ada di instansi tersebut. Oke, berarti ini secara garis besarnya GTA ini dikhususkan untuk melatih para ASN, Pak ya? Ya. Gitu. Nah, ini kan cakupannya luas, Pak. Ya. Ya, tentu PNS ini kan ada dari Sabang sampai Merauke ini. Ya. Ada di 38 provinsi sekarang. 500 sekian kabupaten gitu. Dengan jumlah PNS tidak kurang dari 4 juta. Bagaimana mengelola pelatihan ini untuk paling tidak mereka bisa menjadi target ini dari Sabang sampai Merauke gitu. Ya, tema-tema pelatihan yang dibuat itu satu berbasis sebuah kebijakan. Jadi ada kebijakan yang katakanlah mengharuskan kita membuat proses bisnis misalkan, merekayasa proses bisnis misalkan. Itu kita buat tema pelatihan terkait dengan bisnis proses. Misalkan begitu. Terkait dengan katakanlah penekanan pada SPBE-nya, kita buatkan katakanlah tema pelatihan yang terkait dengan itu. Karena tema pelatihan ini pasti dipakai untuk tadi kepentingan organisasi yang lebih besar gitu ya. Jadi bisnis proses, arsitektur maupun katakanlah manajemen yang ada di SPBE. Yang kedua berbasis SKKNI. Ya, SKKNI kita buatkan temanya, tentu saja pemilihan karena SKKNI banyak, kita fokus di SKKI-nya Kominfo terkait dengan TIK, mengerucut lagi berdasarkan kebutuhan. Ya, jadi itu poin-poin. Yang ketiga juga terkait dengan katakanlah walaupun tidak ada data yang lebih resmi, kami berdiskusi dengan banyak orang sehingga memunculkan tema-tema yang tampaknya ini dibutuhkan, dan begitu kami buat memang banyak kebutuhan yang muncul, gitu ya, seperti itu. Saya tertarik dengan statement terakhir tadi Pak, berdiskusi dengan banyak orang, berarti ini melibatkan banyak stakeholder gitu ya. Betul. Sampai sejauh ini gitu Pak, kira-kira bisa Bapak gambarkan cakupan stakeholder yang sudah terlibat dalam pelatihan-pelatihan di GTA? Stakeholder itu bisa saja dari perguruan tinggi, bisa saja dari kementerian, gitu ya, atau lembaga. Misalkan saja kami diskusi dengan LAN, gitu ya, kami diskusi dengan Badan Standarisasi Nasional, dengan Kementerian PAN, kami diskusi itu ya, sehingga memunculkan tema-tema pelatihan. Kemudian kami juga dengan institusi kata yang belum resmi, yaitu dengan teman-teman dari Widya Iswara dulu sempat
kami diskusi itu sehingga memunculkan tema-tema pelatihan yang memang dibutuhkan oleh para pengajar, instruktur maupun widya suara. Apakah ada hubungannya dengan kebijakan yang tadi Bapak sebut bahwa pembentukan tema pelatihan ini berdasarkan kebijakan-kebijakan yang mungkin saja diampu oleh lembaga-lembaga pemerintah di luar Kominfo? Misalkan saja saya ambil contoh yang terakhir terkait dengan arsitektur SPBE, ya, Perpres ya, Perpres 132, Perpres atau Permen? PP kayaknya Pak, ya, PP 132. 132. Perpres 132 tahun 2022 memang mengamanatkan instansi pusat dan daerah sudah punya arsitektur SPBE di tahun 2023. Nah, kami berdiskusi dengan teman-teman di Kementerian PAN, kemudian muncullah keinginan untuk membuat tema pelatihan yang terkait dengan arsitektur SPBE. Kementerian PAN sudah melakukan sosialisasi, tapi pada tahap sosialisasi yang mungkin saja hanya level permukaan karena sosialisasi ya. Kami diskusi sehingga memunculkan materi yang lebih mendalam bagaimana sebuah arsitektur di pemerintahan itu dibuat. Gitu. Jadi kami pelatihan teknis yang jadi memang terapan ya, jadi bisa dipakai dan bisa diterapkan. Berarti bisa dikatakan bahwa antara dalam kaitannya dengan SPBE ini Kementerian Kominfo dan Kementerian PAN-RB punya tujuan yang sama. Gitu. Betul. Nah, sekarang dalam menjalin kerjasama ini bentuknya seperti apa, Pak Heri? Apakah ada MOU atau apa gitu? Kalau bicara dengan Kementerian PAN-RB, rasanya tidak ada MOU itu ya. Tapi karena memang tadi kami saling membutuhkan gitu ya, kita bisa berkolaborasi dengan mereka gitu ya, sehingga tidak perlu landasan itu ya. Jadi kami punya semangat bahwa ya ini arsitektur harus dipunyai oleh instansi pemerintah, sehingga kami langsung oke lah kalau gitu tanpa ada kerjasama formal gitu ya. Tapi kemudian kami informal ternyata lebih cepat gitu ya, kami cepat merealisirnya. Oke, dalam perjalanannya Pak, setelah mendesain sebuah pelatihan ini kan tentu tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Betul. Apakah misalnya tadi kembali lagi ke pelatihan arsitektur SPBE, apakah Kemenpan RB juga dilibatkan dalam pelaksanaannya? Iya. Seperti apa kira-kira? Keterlibatan mereka pasti yang pertama merancang. Karena mereka lah yang paham betul tentang arsitektur SPBE. Mereka yang paham betul sehingga kami tidak bisa lepas dari mereka. Gitu ya. Itu dari sisi keterlibatan mereka. Kemudian dari sisi pengajar, mereka pun juga menyediakan orang yang yang nantinya akan jadi pengajar untuk pelatihan arsitektur SPBE. Ini kan yang butuh arsitektur, ini kan yang butuh pelatihannya ini tentu seluruh instansi. Betul. Bagaimana Bapak mendistribusikan atau mengakomodir kebutuhan-kebutuhan itu? Tentu ya Kominfo juga punya keterbatasan kan Pak? Banyak. Keterbatasan banyak gitu ya. Tapi kami mencoba mengoptimalkan sumber daya yang kami punya. Ya. Misalkan saja kami tidak datang ke setiap kabupaten kota gitu ya, tidak datang setiap. Tapi mereka datang ke pelatihan yang kami selenggarakan itu berdasarkan wakil. Jadi yang datang wakil. Jadi tidak mungkin kami datang ke masing-masing 600 sekian instansi pemerintah ya, kabupaten, kota, provinsi dan instansi kementerian lembaga ya, tidak mungkin. Jadi misalkan saja wakil dari kabupaten, kota, provinsi itu 5 orang. Ya, kita bicara provinsi, katakanlah Sulawesi Selatan gitu ya. Dari pihak provinsi itu 5, kabupaten kotanya 5. Gitu ya. Jadi yang terdiri dari Dinas Kominfo, kemudian Bapeda, Ortala, dan 2 perangkat daerah yang mewakili tematik RB. Jadi Kabupaten Kota 555 pelatihannya di ibu kota provinsi.
Nah, tadi kembali ke keterbatasan karena jadi pada akhirnya membatasi juga peserta. Ya. Nah, dari sisi anggaran mungkin seperti itu. Selain anggaran, tantangannya apalagi Pak kira-kira? Dari sisi pengajar ya, dari sisi pengajar kami kan tidak bisa sendiri. Iya. Keterbatasan orang yang ada di kami itu betul-betul menjadi pertimbangan. Kami merekrut, katakanlah meminta bantuan atau bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi, instansi pemerintah lain gitu ya, Iya. atau penggiat TIK gitu. Nah mereka lah kita rekrut. Kita rekrut, sekarang ini ada 22 tema pelatihan, mereka terdistribusi. Ya. Nah orang-orang ini juga punya kegiatan lain gitu. Sehingga tadi kami harus menyiapkan banyak orang detail ya di sini yang diminta. Misalkan dia, Pak, Bu, ada tidak waktu untuk pelatihan hari ini di bulan depan di tanggal sekian? Begitu dia tidak bisa ya dia pindah, ini kita mencari orang gitu. Begitu. Ini yang memang tantangan tersendiri dalam hal mencari pengajar. Gitu. Wah ini, jadi tadi sudah ada 22 tema pelatihan yang di-create gitu. Ya. Setiap tema ini saya yakin bekerja sama dengan stakeholder gitu Pak ya. Betul. Ya. Nah kemudian sebesar apa sih tim Bapak dengan kompleksitas GTA ini? Baru GTA loh Pak. Kalau maaf kalau saya tidak tahu jumlah pengajar ya. Banyaknya itu saya tidak tahu. Saya ada daftar tapi saya tidak pernah menghitung. Itu banyak sekali ya. Kalau misalkan katakanlah yang aktif 15 orang saja per tema. Ya tinggal dikalikan itu berapa banyak. Iya, ini kebayang dari sisi kompleksitas pengajar, dari dan setiap tahun saya dengar targetnya bertambah terus Pak ya. Atau gimana? Kebetulan gini, tahun ini jumlahnya memang tidak sebanyak tahun lalu, ya. Yeah. Tapi itu juga imbang dengan anggaran yang kami punya. Jadi kalau target banyak tentu anggaran banyak. Nah ini. Tapi apapun yang ditargetkan oleh kementerian, gitu ya, kami berusaha melewati batas yang diberikan. Selalu. Batas dari misalkan diminta 20.000, kami berusaha untuk sampai lebih dari 20.000 untuk mencapainya. Kembali ke pelaksanaan dan anggaran Pak ya, pasti ini saling berkait gitu. Kira-kira tentu kan butuh inovasi ini dalam pelaksanaan karena keterbatasan anggaran. Model pelaksanaannya seperti apa sih Pak? Apakah semua di kelas atau ada model-model yang baru gitu yang dilaksanakan oleh GTA ini? Kami membuka kelas online dan offline. Ya. Online itu kami buka umum. Kami buka umum, artinya siapapun bisa mendaftar. Siapapun artinya ASN ya, tetap ya, ASN bisa mendaftar. Satu kelas sekitar minimal 15 baru bisa jalan. Baru bisa kita eksekusi ya, minimal 15. Kalau yang kelas umum itu berarti dalam satu kelas itu terdiri dari banyak instansi beragam. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, siapapun karena kami buka umum. Tapi ada juga kelas khusus. Kelas khusus itu ya satu kelas itu hanya instansi tersebut saja. Lebih homogen. Homogen ya. Jadi homogen misalkan saja Kota Makassar gitu ya. Kota Makassar minta ya kelas itu hanya kelasnya Kota Makassar. Isinya hanya orang dari ASN-nya pemerintah Kota Makassar. Itu dari sisi pengajarannya. Tahun ini target berapa Pak? Tahun ini kalau hanya Pusdiklat itu sekitar 3.000. 3.000. Tapi kan kemudian yang balai. Ya, pelaksananya juga diampu oleh balai-balai BPSDMP yang dipunyai oleh Kominfo ya. Itu bergerak antara 300 sampai 600 per balai. Per balai. Ya. Kali 8. 8 atau 10 ya. 10 ya. Kita segitu. Nah, kira-kira
apa yang masih perlu diperbaiki mulai dari sisi tema, pelaksanaan, sampai kira-kira hal lain yang perlu diperbaiki dalam GTA ini, Pak? Kalau perbaikan, misalkan saja dari sisi materi ya. Ya. Materi asinkronus itu memang harus diperbaiki ya, ditingkatkan terus kualitasnya. Sehingga peserta itu bisa membaca materi itu kapanpun. Ya. Itu yang masih menjadi keinginan kami. Ya. Kami untuk memperbaiki terus asinkronus. Jadi mereka bisa membuka ya, belajar sendiri. Karena kalau mengandalkan sinkronus tatap muka terus itu memang waktu yang diperlukan menjadi lebih banyak. Iya. Kalau beban teori, Sumber dayanya. iya, kalau beban teori kita masukkan ke asinkronus, baik dalam bentuk kertas gitu ya, catatan maupun dalam bentuk video, itu beban di kelas itu menjadi lebih ringan. Sehingga di kelas nantinya gitu ya, kita sudah langsung ke teknis terapannya. Jadi teorinya kita berikan sedikit, langsung praktek sedikit, langsung praktek. Nah, saya yakin yang nonton video ini nanti ada sebagian teman-teman kita ini yang daerahnya belum pernah tersentuh oleh GTA. Itu bagaimana Pak cara mengakses supaya daerah mereka juga dapat pelatihan GTA gitu? Ya, sebetulnya kami menyebar informasi ini ke banyak tempat sebetulnya. Kami pun juga sudah mengundang tahun lalu dengan tahun ini kepala BPSDM provinsi gitu ya, kita undang gitu. Tapi sayang memang kesibukan yang dipunyai oleh pihak provinsi menyebabkan katakanlah kepesertaan mereka tidak banyak di Jakarta. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menyebarkan lewat WA group gitu ya, karena Kementerian Kominfo juga punya WA group yang terdiri dari Dinas Kominfo misalkan, di situ kami sebar. Nah ya kami harapkan mereka tuh menyebar gitu. Atau gini Pak, daerah mereka ini kebetulan itu ada anggaran untuk pelatihan, memungkinkan nggak kerjasama dengan Pusdiklat misalnya? Sangat memungkinkan. Caranya gimana? Mereka mengajukan surat saja ke Kapusdiklat. Yeah. Dia mengajukan surat ke Kapusdiklat, kemudian mereka katakanlah kami berikan nanti bukletnya gitu ya, buklet jika mereka mempelajari deskripsinya, persyaratannya. Setelah itu mereka menuliskan perlu pelatihan IT esensial misalkan saja 25 orang gitu ya. Business process engineer 25 orang. Nah, itu surat itu kami berikan ke kami, kemudian nanti kita melakukan pertemuan tatap muka online maupun offline untuk katakanlah memastikan bahwa ini bisa dieksekusi di tempat katakanlah tersebut. Persyaratannya tetap kami sampaikan, misalkan saja mereka menyediakan tempat. Ya, tempat pelatihan ya tentu tempat yang yang memang ada proyektor, itu normal ya, seperti itu normal gitu ya. Kemudian yang kecil-kecil itu masalah colokan listrik misalkan gitu ya, karena kan 25 orang bawa gadget semua, jadi harus colok. Jadi itu hal sederhana yang tetap harus kami sampaikan terus gitu ya, agar mereka jangan lupa loh, ini ada hal yang sederhana yang harus mereka penuhi. Hanya itu sebetulnya 2, sisanya kami. Mulai dari pengajar itu ya penginapan kami tanggung, makan semuanya kami tanggung. Jadi mereka tinggal menyediakan orang dan tempat. Training kit juga kalau persediaan masih ada kami berikan, tapi biasanya sampai akhir tahun tetap masih ada. Wah, ini menarik ini. Jadi informasi ini saya yakin sangat penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di setiap level Pak ya. Jadi baik yang ingin menyelenggarakan secara mandiri maupun berpartisipasi melalui kegiatan-kegiatan yang sudah didesain oleh Pusdiklat Kominfo ini. Ada 22 tema yang siap untuk dieksekusi, tanda petik, di daerah masing-masing. Kemudian dengan tingkat atau bobot
eh, pelatihan yang beragam gitu. Betul. Mulai dari tingkat dasar mungkin Betul. seperti Microsoft Office sampai Ya. yang levelnya advance, misalnya penyusunan arsitektur SPBD Ya. ini. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pertimbangan dan menjadi informasi yang bisa menjadi referensi bagi khususnya yang mengelola pengembangan SDM di daerah maupun di pusat tentunya ya Pak ya. Terima kasih Pak Heri atas Sama-sama. waktunya. Ya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bincang lagi nih di video Siap. yang lain Pak Heri ya. Makasih sekali lagi Sobat Perjadin. Ini akhir dari video ini. Mudah-mudahan ada video-video selanjutnya nanti yang akan membahas lebih jauh program-program yang ada di Pusdiklat khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.